Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rintasari, mahasiswi peminatan Promkes Sarjana Kesehatan Masyarakat di Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian riset evaluatif berbasis promosi kesehatan rumah sakit dengan judul Evaluasi Program Edukasi Penyuluhan Perkara atau Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara terhadap pengetahuan sadari keluarga pasien di Poli Onkologi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Adapun latar belakang yang mendasari dari penelitian ini yaitu masih tingginya angka kejadian kanker payudara pada perempuan yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel maupun lobulusnya. Faktor yang menyebabkan kanker payudara sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang memungkinkan merupakan faktor risiko terhadap terjadinya kanker payudara, seperti obesitas, perokok berat, pecandu alkohol, termasuknya juga diet atau pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, genetik, usia, hormonal, riwayat menyusui, riwayat kehamilan, dan ataupun riwayat haid. Riset bidang penyakit tidak menular pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa 53,7% masyarakat tidak pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan 95,6% masyarakat tidak pernah melakukan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Di RSHS yang merupakan rumah sakit rujukan pertama di Jawa Barat tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 11.318 orang terdiagnosa kanker dengan kasus terbanyaknya yaitu kanker payudara. Sehingga tim PKRS mencanangkan sebuah program PEKARA atau pencegahan dan pengendalian kanker payudara untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit kanker payudara, yang dimana program ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti penyuluhan, edukasi, dan demonstrasi mengenai kanker payudara dan tata cara sadari, dan juga keterlibatan sumber daya manusia di rumah sakit, adapun seperti penayangan video, dan ada juga mengenai pembuatan banner yang beredukasi Promkes. Di sini program tersebut telah dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut juga perlu dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan capaian programnya. Salah satu metode evaluasinya yaitu dengan mengetahui pengetahuan pada sasarannya atau respondennya, yang di sini merupakan keluarga pasien dari Poli Onkologi RSCS, yang dimana keluarga pasien ini memiliki faktor resiko untuk terkena penyakit kanker payudara, sehingga perlu dilakukan intervensi sebagai bahan evaluasi kepada keluarga pasien mengenai penyuluhan dan edukasi kanker payudara dan sadari untuk memperoleh hasil pengetahuannya baik pretest maupun posttest. Yang berikutnya yaitu rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan angka insidensi kejadian kanker payudara di Rumah Sakit Hasan Sadikin masih cukup tinggi, maka perlu dilakukannya tindakan preventif dan promotif selain daripada tindakan kuratif tentunya. Maka dari itu, demi terlaksananya program sesuai tujuan dan harapan, maka perlu adanya kegiatan evaluatif yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah berperan di tengah masyarakat atau di tengah pasien dan keluarga serta sumber daya manusia di rumah sakit. Yang kemudian yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan program edukasi penyuluhan pencegahan dan pengendalian penyakit kanker payudara atau PEKARA terhadap pengetahuan sadari keluarga pasien di Poli Onkologi RSHS. Dengan tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui mengidentifikasi pengetahuan keluarga pasien mengenai sadari baik melalui pretest dan juga posttest. Yang berikutnya yaitu terdapat bab 2, tinjauan pustaka yang mendasari dari penelitian ini yaitu terdapat subpokok. Ada 4 subpokoknya yaitu dengan teori pertama mengenai kanker payudara,
Kanker payudara definisinya yang dibahas yaitu mengenai tumor ganas yang menyerang jaringan payudara. Adapun teori lain yaitu mengenai sadari atau pemeriksaan payudara sendiri dan teori mengenai pengetahuan yang dimana pengetahuan ini sebagai dasar acuan dari metode evaluatif program perkara ini. Yang kemudian yaitu ada teori mengenai PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Yang berikutnya yaitu ada bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini, disiplin penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui dan menghasilkan data atau hasil penelitian berbentuk angka maupun jumlah dan bersifat kuantitatif. Untuk mengetahui bagaimana capaian dari angka persentase pengetahuan pada saat pretest dan juga pengetahuan pada saat post-test. Variabel dalam penelitian ini yaitu terdapat variabel independen atau yang mempengaruhinya yaitu program kegiatan penyuluhan dan edukasi mengenai kanker payudara yang merupakan bagian dari kegiatan program perkara yang dimana akan mempengaruhi pengetahuan sadari dari keluarga pasien, sehingga variabel dependen atau yang dipengaruhinya yaitu pengetahuan sadari pada keluarga pasien. Yang berikutnya yaitu pada bab 3 metode penelitian ini membahas mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner ini untuk mengetahui pengetahuan sadari keluarga pasien di polionkologi RSAS yang sebagai bahan untuk mendasari evaluasi program perkara yang telah dilaksanakan. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan mengenai sadari dengan skala Gartman. Skala Gartman ini dengan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk digunakan pada saat pretest dan proses dengan butir soal yang sama. Aspek pada kuesioner sadari ini yaitu meliputi selain data identitasnya seperti nama, usia, status perkawinan, dan juga alamat, juga menanyakan mengenai riwayat penyakit kanker payudara, riwayat keturunan kanker payudara, serta pengetahuan seputar sadari sebanyak 10 pertanyaan. Untuk kriteria penilaian pengetahuan ini terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu pengetahuan baik dengan rentang penilaian 76% sampai 100%, dan pengetahuan cukup 56% sampai 75%, dan pengetahuan kurang yaitu kurang dari 56%. Yang berikutnya yaitu pada bab 3 metode penelitian ini membahas mengenai cara pengumpulan datanya. Cara pengumpulan data diawali dengan melakukan informed consent kepada sasaran, yaitu dengan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, yang dimana jika sasaran tersebut setuju menjadi subjek penelitian atau setuju menjadi responden penelitian, maka diberikan lembar persetujuan agar tertandatangani secara tertulis. Setelah melakukan informed consent, kemudian memberikan kuesioner pretest untuk diisi sebelum dilakukan penyuluhan. Setelah pengisian kuesioner pretest selesai, kemudian melakukan penyuluhan, edukasi, dan demonstrasi mengenai kanker payudara dan tata cara dalam sadari. Setelah penyuluhan selesai dilakukan, kemudian melakukan dan memberikan kuesioner post-test untuk diisi kembali oleh sasaran yang sama, untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan pada saat pretest dan juga pengetahuan pada saat post-test. Setelah cara pengumpulan data atau pengumpulan data ini selesai, kemudian masuk kepada tahap analisis data. Analisis data ini terbagi menjadi 2, ada univariat dan juga bivariat. Analisis univariat ini untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing data yang diteliti, yaitu distribusi frekuensi pada pengetahuan pretest dan distribusi frekuensi pada pengetahuan post-test. Yang kemudian kedua data tersebut digabungkan pada analisis bivariat untuk mencari perbedaan antara pengetahuan saat pretest sebelum diberikan penyuluhan dan pengetahuan pada saat proses setelah diberikan penyuluhan. Uji beda ini menggunakan aplikasi software bernama SPSS dengan ujinya bernama uji statistiknya bernama uji T. Sebelum data diuji, dilakukan dulu mengenai uji normalitas data sebaran datanya. Jika normal menggunakan uji T dependent dan jika tidak normal menggunakan uji Mann-Whitney. Yang kemudian, hasil penelitian ini berdasari pada p-value. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka 0 ditolak atau adanya perbedaan antara pengetahuan pretest dan juga post-test.
Yang berikutnya yaitu jadwal penelitian yang mendasari pada penelitian ini yaitu dimulai pada Januari 2021. Pada Januari 2021 ini program sudah mulai dilaksanakan atau dijalankan seperti penyuluhan dan demonstrasi setelah penayangan video Promkes. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua tahap yaitu pada saat pretest karena pada penelitian ini mendasari mengenai pengetahuan, maka pengetahuan ini dievaluasi berdasarkan pretest dan juga post-testnya setelah dan sebelum penyuluhan dilakukan. Kemudian tahapan data ini masuk kepada analisis data. Analisis data ini untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan aplikasi software SPSS. Setelah data telah diperoleh, kemudian masuk ke dalam tahap interpretasi data atau penyajian data. Dan ini yaitu kuesioner yang digunakan pada pretest dan juga post-test untuk mengetahui pengetahuan sasaran pada saat sebelum dan setelah diberikan penyuluhan. Ada identitas secara pribadi seperti nama, usia, status perkawinan, dan alamat, dan juga pertanyaan mengenai riwayat kanker payudara, riwayat keturunan penyakit kanker payudara, dan ada pertanyaan seputar sadari dan kanker payudara. Yang dimana kuesioner ini menjadi acuan dan dasar untuk mengetahui pengetahuan dari responden atau sasaran. Pengetahuan pada saat pretest apakah akan naik atau turun pada saat post-test, ini menjadi acuan terhadap evaluasi program kegiatan penyuluhan dan edukasi pada program perkara. Jika pengetahuan ternyata ditemukan kenaikan atau adanya perbedaan, maka program tersebut dapat dilanjutkan secara baik, yang dimana capaian hasilnya baik. Namun jika ternyata pada saat pretest dan post-testnya tidak terdapat perbedaan atau malah ada penurunan, maka perlu dilakukan perbaikan dengan baik, yang menjadi dasar pada evaluasi pada program tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.